Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen dari undercarriage, nama komponen dan fungsi-fungsinya. Baik, kita mulai dari idler. Idler ini berfungsi menjaga tegangan trek dan membantu mengarahkan trek agar tetap lurus, terletak di ujung trek frame dan berlawanan dengan final drive. Dan selanjutnya itu ada trek frame, berfungsi sebagai rangka atau struktur utama tempat seluruh komponen undercarriage terpasang, menopang beban mesin dan mendistribusikan gaya dari ground ke bodi alat berat. Baik, di sini ada carrier roller, berfungsi menopang bagian atas track chain dan menjaga posisi track tetap berada di atas track frame. Jumlahnya tergantung ukuran mesin. Dan selanjutnya yaitu ada di sini ada final drive, berfungsi meneruskan tenaga dari travel motor ke sprocket dengan pengurangan kecepatan dan meningkatkan torsi, memungkinkan alat berat berjalan dengan stabil di medan berat. Baik, di sini ada track roller, berfungsi menopang alat berat dan menjaga posisi trek tetap berada di jalurnya saat berada di tanah. Dan setelah itu ada track shoe. Track shoe ya berfungsi sebagai track chain yang bersentuhan langsung dengan tanah dan memberikan daya jangkraman agar alat berat tidak tergelincir, melindungi bagian trek dari lumpur, batu, dan material lain yang bisa merusak atau membuat trek melompat dari jalur. Dan selanjutnya itu adalah recoil spring yang berada di dalam sini, berfungsi menjaga ketegangan trek dengan memberikan gaya balik jika trek mendapat benturan atau tekanan. Recoil spring akan menyerap energi untuk menjaga kerusakan. Dan selanjutnya itu adalah front guard, berfungsi melindungi bagian depan undercarriage dari benturan atau kerusakan akibat material keras. Dan untuk di final drive itu di dalamnya ada beberapa komponen lagi. Dan untuk penjelasannya saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas saya kemarin, yaitu tentang membahas komponen-komponen yang ada di dalam final drive. Dan yang untuk pertama yaitu ada ini, yaitu ada gavel plug. Gavel plug ini berfungsi pemeriksaan dan melakukan pengisian oil melewati ini. Dan yang kedua yaitu ada ini drain plug, digunakan untuk mengeluarkan fluida dari sistem perawatan atau pergantian. Dan ini ada nomor 2 sun gear. Nomor 2 sun gear ini berfungsi sebagai pusat dari sistem gear dan mengendalikan pergerakan gear planet. Dan yang di sini ada ini nomor 1 sun gear, sama seperti sun gear nomor 2, tapi biasanya berfungsi dalam konfigurasi yang berbeda. Dan ini ada planetary yang pertama atau nomor 1, yaitu menampung dan mendukung gear planet, memungkinkan mereka berputar di sekitar sun gear. Baik, di sini ada cover. Covernya itu melindungi bagian dari dalam sistem melindungi bagian dalam sistem dari kotoran atau kerusakan serta menyimpan komponen di tempatnya. Baik, selanjutnya ada planetary carrier. Planetary carrier berfungsi sama dalam planetary carrier nomor 1, tetapi untuk gear planet yang berbeda. Baik, di sini ada sprocket. Sprocket itu menghubungkan rantai atau bel dan mentransfer tenaga dari suatu komponen ke komponen lain.
Baik. Dan untuk floating seal itu saya kurang paham tempatnya itu ada di mana, tapi kemungkinan itu floating seal itu berada di dalam sini. Fungsinya untuk melindungi komponen dari kebocoran dan kotoran. Dan selanjutnya ada di bawah sini, yaitu travel motor, berfungsi menggerakkan sistem dan sering digunakan dalam kendaraan atau mesin berat. Baik, di sini ada ring gear. Ring gear yaitu bekerja dengan sun gear dan melatih tarik gear untuk mentransfer tenaga dalam sistem. Dan yang terakhir ini ada planetary gear. Yang pertama atau yang nomor 1 sama seperti gear nomor 2, tetapi biasanya memiliki fungsi atau ukuran yang berbeda dengan planetary nomor 2 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari final drive. Dan untuk yang pertama yaitu mesin menghasilkan tenaga dan tenaga mekanis yang dialirkan ke travel motor. Lalu travel motor berputar menggerakkan nomor 1 sun gear atau nomor 2 sun gear. Salah satu sun gear ini berfungsi sebagai titik pusat dari sistem. Dan saat sun gear berputar, planetary gear yang terletak di sekelilingnya juga mulai berputar. Di gear-gear ini terpasang pada planetary carrier. Dan gerakan planetary carrier yang menampung planetary gear berputar bersamaan dengan gear tersebut karena posisi dan pergerakan gear carrier dapat bergerak baik secara rotasi maupun transisi. Dan ketika planetary gear berputar, mereka juga berinteraksi dengan ring gear ini. Gear ini berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan tenaga dialihkan dari gear planet ke bagian lain dari sistem. Dan tenaga yang diterima dari ring gear diteruskan ke sprocket yang terhubung dengan rantai atau bel mentransfer tenaga ke roda kendaraan. Dan hub pada roda menerima tenaga dari sprocket dan mulai berputar menggerakkan kendaraan ke depan, atau ke belakang sesuai arahan putar. Dan floating seal ini menjaga agar fluida dalam sistem tetap tertutup, mencegah kebocoran dan melindungi komponen dari kontaminasi. Proses ini berlangsung secara simultan dan terus menerus, di mana tenaga dari mesin diubah menjadi gerakan yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Setiap komponen berperan dalam memastikan efisiensi dan kekuatan sistem, memungkinkan kendaraan beroperasi dengan lancar.